Ada fatsal berapa, saudara? Fatsal 3 ayat Fatsal 3 ayat 8. Nah, ini adalah terusan dari Amsal 3 ayat 8. Coba kita kembali dulu ke ayat 5, nanti kita perhatikan ayat 8. Percayalah, ini ada denging di sini nih. Percaya, kalau gitar saya nggak ada, kalau saya ngomong ada di sini nih, mengganggu, denging, hilangin. Nah, gitu. Percaya, ini denging. Ada suara ini di sini. Percayalah kepada Tuhan. Dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Kita sudah belajar itu. Terus, akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. 7. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Ini yang sekarang. Bukan, yang sekarang ayat 8. Nah, ayat 8 ya. Itulah ayat 5, 6, 7 yang akan membuat ayat 8 ini. Sama-sama. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Mari kita kembali berdoa. Bapa, kami datang kepadamu dan terangkanlah firman-Mu ini. Karena kami tidak sanggup menerangkan dengan kekuatan kami sendiri. Berbicaralah melalui hamba-Mu, nyatakanlah pribadi-Mu kepada setiap kami, sehingga setiap kami boleh mengerti apa yang menjadi maksud dari firman-Mu. Berbicaralah ya Bapa, kami siap untuk mendengarnya. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Semua yang berkata, amin. Itulah ayat 5, 6, 7 yang akan menyembuhkan tubuhmu dan apa? Dan menyegarkan tulang-tulangmu. Kita akan lihat bersama-sama. It shall be health to thy navel. Dalam bahasa Inggris, it shall be health to thy navel. Navel adalah bagian dari tubuh yang ada di dalam usus. Navel ini, ya. Mungkin ini adalah bagian dalam dari tubuh, ya, yang sehat, akan menjadi sehat. Bagian dalam tubuh yang akan menjadi sehat. Dan ini juga bisa berarti seluruh tubuh. Itulah yang dikatakan oleh Septuaginta, dia memakai istilah kepada tubuhmu, sama dengan bahasa Indonesia. Ya. Tapi dalam bahasa Inggris kepada navel, bagian dalam dari tubuh. Ya. Nah, karena ini Amsal, dia tidak bicara tubuh ini.
Tubuh ini akan binasa, tubuh ini akan decay itu menurun, kurang kekuatan, nafas kurang panjang, tenaga kurang, semua kurang, nafsu makan berkurang, tidur pun kurang, orang tambah tua tambah kurang tidur. Ya. Sampai nanti akhirnya tubuh ini akan menjadi abu, jadi tanah, berhenti. Tapi tubuh yang di dalam, manusia yang baru itu, yang ada di dalam kita, dia tidak bisa dikubur. Nah, haleluya. Dia akan hidup selama-lamanya. Either one, salah satu. Apakah hidup di neraka atau hidup di sorga selama-lamanya. Saya percaya kita akan hidup bersama-sama di dalam sorga. Nah, di dalam firman Allah ini, it shall be health to thy navel. Ini mengenai kesehatan ini kita tidak bisa jauh apa yang dituliskan oleh Rasul Yohanes. Di dalam 3 Yohanes pasal 1. 3 Yohanes pasal 1 ayat 1 dan 2. Dari penatua kepada Gaius yang kekasih, yang kukasihi dalam kebenaran. Lihat, dia bicara tentang kebenaran. Ini Yohanes ayat 2. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa, semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu. Sama seperti apa? Jiwamu baik-baik saja. Yang pertama, sehat-sehat saja dalam segala sesuatu untuk tubuh luar. Tetapi tubuh luar adalah gambaran yang sama sesuai dengan jiwamu. Ini kurang menyenangkan kita, ya. Kita lihat ayatnya dalam bahasa Inggris. Ya, dalam bahasa Inggris berkata begini, Beloved, saudara yang dikasihi. Beda, saudara yang kekasih dan saudara yang dikasihi. Saudara itu dikasihi Tuhan. I wish above all things, aku ingin di atas segala sesuatu, bahwa kamu prosper. Prosper itu beruntung. Ulangi kata beruntung. Dapat duit belum tentu beruntung. Tidak ada uang belum tentu rugi. Tetapi lihat doanya, supaya engkau prosper, beruntung. Bahasa Tionghoanya huat, berkembang. Baru dia bilang kesehatan, and be in health, dalam kesehatan. Even sama as thy soul prosper, sama dengan jiwamu beruntung. Aduh, ini hebat, ini ayat luar biasa. Kembali kepada Amsal, ya, ini ayat luar biasa. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu. Kalau saya pakai bahasa Yohanes, yang akan membuat bagian dalam manusia kita itu sehat, segar, dan yang menyegarkan tulang-tulangmu. Satu kali saya dicukur di Jakarta. Begitu saya masuk tukang cukur, di sebelah kanan saya ada yang duduk, topi. Saya lihat seperti ingat, seperti kenal. Orangnya udah tua sekali. Jadi saya tanya pelan-pelan, apakah Bapak Mauli Sailan? Ya, wah, kalau begitu benar, senang sekali saya. Dia kiper PSSI yang tidak kebobolan melawan Rusia. Ya, jadi sebenarnya saya pengagum Bapak. Pada awal saya pengagum. Oh ya, ya kasih nomor teleponnya. Ya, tulis surat ke sini. Nanti kirim SMS ke sini. Nanti saya kirim buku apa.
badannya sehat, jasmaninya gemuk, sudah tua, gemuk, tapi sehat, segar. Nah, datanglah kata menyegarkan. Bisa ulangi kata menyegarkan? Itu semua saudara kalau kepanasan dari luar begitu masuk di ruangan ini segar. Ada AC. Seperti ikan, kalau di luar air kelepek, masukin ke ember, diam dia. Segar. Masuk ke daerah, dia punya habitat. Nah, ingat baik-baik, habitat saudara adalah kesegaran. Dengan kata segar ini kita ingat Mazmur 23. Mari kita lihat. Dalam Mazmur 23 ayat 1 mulai, Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. 2. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, ia membimbing aku ke air yang tenang. 3. Ia menyegarkan jiwaku. Bisa diulangi? 2, 3. Ia menyegarkan jiwaku. Manusia luar, manusia dalam. Manusia dalam. Manusia luar bisa tidak baik, manusia luar bisa sakit, tetapi ketika saudara disegarkan oleh Roh Kudus di hati kita, berbeda. Maka gembala yang baik itu selalu menyegarkan manusia yang dalam. Ketika saya KKR di Kawangkoan, banyak murid-murid saya datang, minta difoto bersama. Ketika saya lihat ex-murid saya, hati saya disegarkan. Dengan arti yang sedikit berbeda. Senang melihat mereka berhasil. Senang melihat mereka sudah menjadi, ada satu sudah menjadi ketua wilayah. Ya, berat badannya 117. Terlalu gemuk, dia sudah kurangi. Tapi mereka bayarkan saya makan. Ya, segar sekali. Bukan makanan yang enak. Itu melihat mereka menghargai guru mereka. Segar hati saya. Jadi ada satu siswa datang, Om, kita berfoto sama Om. Sudah lama, ya. Dia duduk sebelah saya. Lelaki. Dia minta saya taruh tangannya di bahu dia. Jadi saya taruh tangannya di bahu dia. Kenapa saya bilang? Karena Om dulu tempeleng saya. Tapi saya jadi karena saya dapat tanda tangan dari Om. Ya. Saya bilang maaf ya, waktu itu memang masih muda, jadi tidak bisa lihat orang kurang ajar. Ya. Kamu kan kurang ajar waktu itu kan? Ya Om, sudah. Ayo foto sama-sama. Jadi saya peluk dia. Om tolong bantu doa itu ex Cianjur tuh. Dia sudah belum kawin-kawin itu, perempuan siswi. Yang waktu di STT dia adalah Ratu SMS. SMS terus SMS sampai dapat gelar Ratu SMS. Ya. Nah karena dia jadi Ratu SMS, laki-laki pada apa? Benar dia sama saya? Apa benar dia sama saya apa enggak? Sebab waktu lagi mau ini dia lagi SMS sama orang lain. Dia main saya sama orang lain, ya SMS sama orang lain. Makanya jadi gak jadi kesana gak jadi kesini. Tetapi kembali kepada kata menyegarkan. Kita senang melihat. Coba saja kalau ketika reuni kita ketemu guru kita. Ini wali kota Sukabumi meninggal. Dia teman sekolah saya. Yang aneh sebelum meninggal dia telepon saya. Apa kabar yuk, gimana? Waduh, katanya kamu sakit, hampir mati ya. Tapi saya pakai bahasa Sunda sama dia.
Kalau saya ini, aduh, saya sekarang cuci darah. Minggu 2 kali. Dalam hati saya, ketua umum saya juga cuci darah. Dah, masih ada waktu untuk ketemu dia. Tapi datang berita dia meninggal. Dan saya tidak sempat melihat, karena orang Islam kan tidak boleh lebih dari 24 jam harus sudah dikubur. Kembali kepada Amsal. Itulah yang akan menyegarkan tulang-tulangmu. Bahasa Inggris siapa? And marrow itu sumsum. To thy bones. Sumsum untuk tulangmu. Sumsum adalah pembuat darah. Dia memproduksi darah. Dia menggantikan darah yang tidak baik dengan darah yang baru. Itu pekerjaan sumsum. Karena di sana ada sumsum dan tulang, kita ingat Ibrani 4 ayat 12. Dalam Ibrani pasal 4 ayat 12, sebab firman Allah hidup dan kuat. Sama-sama. Dan lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Dia tahu namaku, dia tahu pikiranku. Ini firman Allah itu seperti yang tadi kita baca dalam Amsal. Kalau saudara begini, ayat 5, ayat 6, ayat 7, maka ayat 8 akan menjadi baik produksi darah kita. Manusia kalau kekurangan darah, mati. Di dalam tubuh kita ada 5 liter darah. Waktu saya diperiksa, HB saya 8,2. Nafas saya sengal-sengal. Di transfusi darah. Di transfusi 200 cc. Waktu di transfusi 200 cc darah, aduh Tuhan, saya minta darahnya darah orang baik. Darah orang baik, tidak sampai ada apa-apa. Begitu masuk, naik 10,2. Sudah dihentikan. Yang terakhir kemarin saya diperiksa, ini masih ada bekasnya. Darah saya, HB saya naik 12. Nafas sudah enak. Saya ingin kembali kepada 14-15. Ya. Itu harus banyak makan daging, tapi saya tidak boleh terlalu banyak makan daging. Ya. Makanan saya harus berdaun-daun semua. Ya, hanya satu daun yang tidak boleh saya makan adalah daun pintu. Ya, memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum, ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Kembali kepada Amsal pasal 3 ayat 8. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu, maksudnya yang bagian dalam, dan menyegarkan sumsum bagi tulang-tulangmu. Itu yang tepat. Nah, datanglah ayat 9 dan ayat 10. Ayat 8 itu untuk yang rohani, ayat 9 dan 10 untuk bisnis. Kita lihat. Dalam ayat 9 dan 10, muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. 10.